Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 90. Melanjutkan cerita sebelumnya. Bawahanku punya rencana. Ouyang berkata dengan hati-hati, Tuan Xiandi, bawahan saya segera merilis berita bahwa gadis kecil itu tidak lari dari pernikahan, tetapi ingin pergi keluar dan menikahi Anda, Tuan Xiandi. Di jalan keluar, dia merasakan penghalang ranah. Sekarang dia berlatih di pengasingan. Tuan Xiandi, Anda merawat gadis kecil itu dengan baik, jadi Anda setuju untuk menikah setelah dia meninggalkan bea cukai. Selain itu, bawahan saya akan memberitahu dunia bahwa pelarian gadis kecil dari pernikahan adalah kesalahan lidah, karena gadis kecil dan kaisar abadi bahagia satu sama lain, dan tidak ada lari dari pernikahan sama sekali. Mendengar pidato itu, Fang Rulong mengangguk dan berkata, rencana ini layak, tetapi apakah menurut Anda semua orang bodoh? Ouyang dengan cepat tersanjung dan berkata, Tuan Xiandi, Anda adalah tuan dari dunia abadi 9 surga. Siapa yang tidak berani mempercayainya? Dengan kata lain, seorang putri seperti Qian, jika kamu tidak menyukainya, jika tidak, biarkan aku menangkapnya, aku akan membunuhnya hidup-hidup. Setelah mendengarkan Fan Rulong, dia berkata, Ouyang Duantian, Kaisar Abadi mendengarkan rencanamu, bukan untuk membantumu, tetapi tidak kehilangan muka. Kaisar Abadi akhirnya memberimu 10 tahun. Jika kamu tidak dapat menemukan Qian lagi, Kaisar Abadi akan menyingkirkanmu dari posisi tuan kota. Mendengar pidato itu, Ouyang Duantian dengan pandangan bersyukur dan bersujud di kepalanya, terima kasih, Kaisar Abadi. Tapi dunia abadi 9 surga begitu luas sehingga 10 tahun benar-benar terlalu singkat. Terlalu pendek. Fang Rulong menginjak wajah Ouyang dan berkata, menurutmu, berapa lama kamu ingin mencari? Ouyang, yang mengalami penghinaan, diinjak-injak di bawah kakinya dan berkata dengan hormat, akan memakan waktu 100 tahun untuk menemukan dunia abadi 9 surga dengan kecepatan terbang bawahannya. Ouyang Duantian, apakah kamu menggodaku? Maksudmu, kamu ingin Kaisar Abadi menunggu putrimu selama 100 tahun. Mata Fang Rulong dipenuhi amarah. Kaisar Abadi, hentikan amarahmu. Ouyang berkata dengan gemetar, ini akan memakan waktu hingga 100 tahun. Jika putriku belum ditemukan pada saat itu, bawahan akan menjamin dengan kematian. Setelah mendengarkan, Fang Rulong mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ouyang, Kaisar Abadi tidak memaksa Anda. Anda sendiri yang mengatakannya. Jika Anda belum menemukan Qian dalam 100 tahun, Anda akan bunuh diri dan meminta maaf. Apakah kamu yakin? Aku yakin, jawab Ouyang. Oke, sangat bagus. Fang Rulong berkata dengan ringan, 100 tahun, bagi Kaisar Abadi, itu hanya sekejap jari. Kaisar Abadi berjanji untuk memberimu 100 tahun terakhir. Pada saat itu, jika kamu belum menemukan putrimu, kamu akan mati. Begitu suara itu jatuh, Fang Rulong dipenuhi dengan nafas tingkat ke-11 ranah Kaisar Agung, naik ke langit dan menghilang di atas rumah tuan kota. Setelah Fang Rulong pergi, Ouyang berdiri dan berteriak, bawahan, selamat kepada Tuan Xiandi. Kemudian, Ouyang Duantian dan meminta semua orang yang berlutut untuk bangun, dan dia kembali ke aulanya sendirian. Di aula, Ouyang Duantian dipenuhi dengan kemarahan, fitur wajahnya sangat terdistorsi. Fang Rulong, kamu anjing, kamu mempermalukan tuan kota ini. Bahkan sebelum ayahmu menjadi dewa, dia tidak berani memperlakukan penguasa kota ini seperti ini. 100 tahun, haha. Penguasa kota tidak akan pernah menyerahkan putriku yang berharga setelah 100 tahun. Adapun bunuh diriku, kamu bermimpi. Bintang-bintang berubah, sebulan kemudian. Di terowongan ruang waktu yang gelap, Tan Yun dan Xian, yang telah melakukan transmisi selama setengah tahun, tiba-tiba menjadi jelas di depan mereka. Kemudian, dua orang yang berpegangan tangan muncul di tepi hutan hijau.
Di belakang mereka adalah hutan tanpa batas. 3 kaki di depan adalah tebing. Di atas kedua kepala ada tirai susunan yang kacau. Ouyang Qianqian menjelaskan, Tan Yun, jurang di bawah tebing di depan kita adalah salah satu pintu masuk ke jurang pelahap jiwa. Struktur setiap pintu masuk berbentuk lingkaran seperti mata. Dikatakan bahwa diameternya telah mencapai 500 juta perili. Jarak vertikal dari pintu masuk ke dasar jurang pemakan jiwa telah mencapai 10 miliar abadili. Di kekosongan di bawah pintu masuk, ada juga susunan transmisi ruang waktu yang diatur oleh asosiasi aliansi, yang akan mengirimkan orang yang masuk secara acak. Selama kita berpegangan tangan dan melompat bersama, kita akan ditransmisikan bersama. Mencium pidato itu, Tan Yun mengangguk dan berjalan menuju tebing dengan Qianxian. Agar tidak menabrak Bai Xiao dan yang lainnya, kita harus segera masuk tanpa penundaan. Ya, Qianxian mengangguk dan membiarkan Tan Yun membawanya ke tepi tebing. Oh, omong-omong, Xian, apakah kamu memiliki peta jurang pelahap jiwa? Tanya Tan Yun. Ya, ketika saya masuk terakhir kali, saya membawa slip batu giok dengan peta. Alis Xian sedikit mengernyit. Namun, pada slip batu giok di peta, hanya area dengan radius ratusan miliar sen yang digambar, dan kemudian peta jurang. Tidak ada lagi. Saya juga telah mendengar bahwa semakin Anda bergerak menuju kedalaman jurang pemakan jiwa, semakin sempit area tersebut, dan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang melahap kekuatan dan jiwa abadi semakin ganas. Tan Yun mengangguk untuk menyatakan pengertian dan kemudian berkata, pergilah, masuk. Oke, Xian menjawab, dan memegang erat tangan Tan Yun. Gadis, apa yang membuatmu gugup? Bukankah kamu semua pernah ke sini? Tan Yun tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Setelah masuk ke dalam, kamu bersembunyi di menara Ling Qiao dan retret. Tidak ada yang gugup, Xian berkata dengan lembut. Kamu bilang tidak gugup, telapak tanganmu sudah berkeringat. Tan Yun berkata sambil tersenyum, jangan takut, ini aku. Saat ini, Xian benar-benar gugup. Anda tahu, sebagai seorang putri, dia pernah pergi ke jurang makan jiwa, dilindungi oleh banyak ahli, dan tidak pernah masuk sendirian. Bahkan jika dia ingin memasuki jurang yang melahap jiwa sendirian, ayahnya tidak akan pernah setuju. Dengan kata lain, jika putra tuanya Ouyang Duantian mengetahui bahwa putrinya yang berharga dan seorang pria telah memasuki pemakan jiwa yang berbahaya, dia pasti akan sangat marah. Apa yang salah dengan saya? Xian berpikir diam-diam, bukankah aku gila? Aku benar-benar menemaninya bertualang. Tepat ketika dia berpikir, Tan Yun membawanya dan melompat ke tebing tanpa dasar. Kemudian, menghadap dari ketinggian, Tan Yun menghilang dari udara. Saat ini, rasa pusing muncul di benak Tan Yun. Ketika pusing menghilang, pemandangan di depan mereka berubah dan muncul di tepi danau. Mata Tan Yun dan di mana-mana berwarna abu-abu. Tidak ada bintang, matahari dan bulan, matahari terbenam, pelangi, siang dan malam. Hanya abu-abu tak berujung, menyedihkan, seolah kehabisan napas. Tiba-tiba, Tan Yun dan Xian merasa bahwa kekuatan abadi dalam kolam roh perlahan-lahan menghilang. Kekuatan abadi itu seperti sutra, terbang keluar dari tengah alis mereka dan terbang menuju sisi lain danau. Saat ini, dia merasa bahwa kekuatan jiwa kekaisaran di benaknya juga menyusut perlahan. Karena Tan Yun memiliki mata ilahi Hongmeng, jiwa kaisar Hongmeng dalam pikirannya tidak terpengaruh sama sekali. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, menurut slip batu giok di peta, kita akan terbang 60 miliar sen ke timur dan kita akan mencapai ujung slip batu giok di peta. Xian, jika kamu memasuki menara Ling Qiao untuk berlatih dalam isolasi, aku bisa bertindak sendiri. Tidak masalah, aku ingin menjelajah bersamamu. Rasanya sangat mengasyikkan. Pada saat ini, dia tidak bisa mengatakan apa yang dia rasakan tentang Tan Yun. Singkatnya, dia ingin bersama Tan Yun. Seru. Tan Yun tersentak di sudut mulutnya. Sungguh, tidakkah kamu merasa terhormat memilikiku, seorang wanita cantik, untuk menemanimu dalam petualanganmu? Dia melirik Tan Yun. Ini suatu kehormatan. Tan Yun tersenyum dan berkata, ayo pergi.
Mari kita pergi ke ujung peta Giok Slip, pergi jauh ke dalam jurang makan jiwa dan mencari api. Begitu kita menemukan api yang kuinginkan, kita akan segera meninggalkan tempat sialan ini. Kemudian, Tan Yun dan Xian Xian terbang berdampingan di atas danau dan terbang ke kedalaman jiwa yang melahap jurang. Pada saat yang sama, Tan Yun menemukan bahwa di dalam jurang yang melahap jiwa, pengetahuan abadi tidak dapat dilepaskan, dan visibilitasnya hanya 100 sen. Dalam perjalanan, Sen Subing dan yang lainnya di Menara Lingqiao di telinga Tan Yun memberitahu Tan Yun bahwa mereka juga merasakan terkikis kekuatan abadi di kolam roh. Selain itu, jiwa kaisar dan kekuatan jiwa kaisar di benak orang juga ditelan dan tidak dapat dikultivasikan sama sekali. 12 binatang buas, seperti kera pembunuh, juga memberitahu Tan Yun bahwa kekuatan hewani dan kekuatan jiwa mereka juga sedang ditelan. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata kepada orang banyak, kalian berada Menara Lingqiao. Istirahatlah. Jika aku dalam bahaya dan membutuhkan kalian, kalian bisa melakukannya lagi. Aku akan menemukan apinya secepat mungkin dan membawamu keluar dari tempat sialan ini. Setelah transmisi suara, Tan Yun dan Xian Xian terus terbang jauh. Selama penerbangan, dia berkata, Tan Yun, jenis api apa yang kamu butuhkan? Tan Yun berpikir dan berkata, yang terbaik adalah menggunakan api di ranah Kaisar Agung. Tentu saja, api di wilayah Kaisar juga bisa digunakan. Xian Xian terkejut, wajahnya pucat, bukan. Ada apa? Apakah tidak ada api di ranah Kaisar Agung atau ranah Raja Kaisar? Tanya Tan Yun. Itu tidak benar. Xian Xian menjawab, saya tahu Anda memiliki kemampuan untuk menantang di luar level Anda, tetapi bagaimanapun, Anda hanya tingkat ke-7 ranah Kaisar, belum lagi api ranah Kaisar Agung. Bahkan jika itu adalah api kelas atas, ranah Raja Kaisar, kita tidak bisa mengalahkannya. Tan Yun tersenyum, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku musuh semua api. Tidak masalah apa itu, ranah Kaisar atau ranah Kaisar Agung, jika Anda bertemu dengan saya, akan sulit untuk terbang. Mata Xian Xian bertanya, potong, aku tidak percaya. Saat itu, tiba-tiba, dalam kehampaan yang gelap dan suram di depan, suara tawa seorang pria datang, si cantik kecil itu benar, dan aku tidak percaya itu. Wosh! Tan Yun mengikuti reputasinya, tetapi melihat 11 berkas cahaya, yang tiba-tiba berubah menjadi 10 pria dan 1 wanita. Pria terkemuka, mengenakan jubah merah dan menghadap angin, memeluk gadis cantik itu dan membelainya dengan tangannya. Tan Yun melihat sekilas bahwa pria itu adalah kekuatan tingkat ke-12 dari kerajaan kekaisaran. Gadis di pelukannya menikmati belayannya adalah tingkat pertama dari alam kekaisaran. Di antara 9 tetua di belakang pria berjubah merah, 3 adalah tingkat ketiga Raja Kaisar, dan 6 sisanya sama, tingkat keempat wilayah Raja Kaisar. Ketika Tan Yun melihat ranah orang banyak, Xian Xian membalik tangan kanannya, dan sebuah cermin biru muncul di tangannya. Setelah dia melihat orang-orang di cermin, dia mengintip ke seluruh ranah orang-orang melalui cermin hijau. Xian Xian sepertinya mengenal pria berjubah merah itu. Dia tiba-tiba meraih tangan kanan Tan Yun, menarik Tan Yun dan hendak pergi. Tan Yun, kita bukan lawan mereka, lari. Hehe, kecantikan kecil, bisakah kamu melarikan diri dengan tuan kecil? Pria berjubah merah itu melingkarkan tangan kirinya pada gadis itu dan tangan kanannya ke arah 9 orang tua di belakangnya dengan lambaian tiba-tiba, jangan biarkan mereka kabur. Bawahan patuh. 9 tetua dengan hormat menanggapi dan menghilang begitu saja. Pada saat berikutnya, mereka mengepung Tan Yun dan Xian Xian. Mozi Mansion, apa yang ingin kamu lakukan? Xian Xian menatap pemuda berjubah merah itu dengan gugup, matanya yang indah dipenuhi amarah. Tutut, gadis kecil yang cantik, apakah kamu mengenal tuan muda? Pemuda berjubah merah itu terkejut pada awalnya. Namun, dia langsung menerima begitu saja. Tampaknya seluruh orang di dunia peri 9 surga harus mengenalnya. Omong kosong. Xian Xian jijik, siapa yang tahu nama rumah Mozi, tuan muda dari 9 surga negeri dongeng dan kota abadi, yang rakus akan uang dan nafsu dan melakukan segala macam kejahatan. Mendengar ini, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu,
dan berkata sambil tersenyum, Mozi Mansion, siapa kamu Mo-san? Pada saat itu, ketika Mo-san mendengar bahwa dia terbunuh, dia adalah yang pertama dari 10 penguasa kota yang mengkhianati dirinya sendiri. Mo-san adalah leluhur jauh dari tuan kecil. Rumah Mozi berkata dengan bangga, dan aku, rumah Mozi, adalah cucu awan dari Dewa Agung Mo-san. Hehe, aku tidak menyangka leluhurmu yang jauh telah menjadi dewa. Mata Tan Yun mengungkapkan niatnya yang dalam untuk membunuh. Tan Yun, dengarkan nadamu, penuh permusuhan dengan dia. Qian Xian bingung. Tan Yun mengangguk dan berkata, tidak ada permusuhan. Saya hanya berpikir bahwa nama Mo-san membuat saya jijik. Tan Yun, aku juga. Qian Xian setuju, saya mendengar bahwa setelah jatuhnya mantan Mahaguru Hongmeng, Mo-san, lelaki tua itu, menjadi anjing tua pertama dari 2 penguasa tertinggi di negeri dongeng 9 surga. Tan Yun berkata dengan rasa ingin tahu, apakah menurutmu Hongmeng Supreme adalah pria yang baik? Qian sering mengangguk dan berkata, tentu saja, yang paling saya kagumi adalah Hongmeng Supreme. Saya telah mendengar banyak legenda tentang dia. Dikatakan dia tampan dan tidak terkendali. Istrinya adalah satu-satunya cinta dalam hidupnya. Dia adalah pahlawan yang gigih. Dialah yang menghapus perbedaan antara yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Dialah yang menguntungkan alam fana, sehingga manusia yang berjuang mencari jalan surga bisa terbang keluar dari lautan penderitaan. Mendengar pidato itu, Tan Yun hangat di hatinya dan bercanda, apakah kamu menyembah dia seperti ini? Tentu saja, ketika Xian menyebut Hongmeng tertinggi, dia sepertinya lupa bahwa dia dalam bahaya. Matanya yang indah tersenyum seperti bulan sabit. Ketika saya masih kecil, saya sangat menyukai Hongmeng Supreme. Sayang sekali dia jatuh. Kalau tidak, saya akan mencoba yang terbaik untuk berkultivasi dan menikah dengannya di masa depan. Lihatlah dia yang paling mulia, memiliki kebajikan dan kebenaran yang besar, dan memiliki pikiran cinta yang besar untuk rakyat jelata. Dia adalah eksistensi di luar jangkauan saya, tetapi dia hanya mengambil seorang istri. Lihat kamu lagi, aku tidak bilang kamu sudah punya 7 istri. Jangan menunggu kata-kata Qian Xian, wajah rumah Mozi berwarna hijau dan dia gemetar karena marah. Dia tidak menyangka bahwa pria dan wanita di depannya berani mempermalukan leluhur jauh mereka di depan mereka. Itu saja, Anda mengabaikan diri sendiri dan menggoda diri sendiri. Aku sangat marah. Rumah Mozi meraung ke 9 orang tua yang dikelilingi oleh Tan Yun dan Qian Xian, bunuh pria itu di tempat. Tenang, Tuan Muda, dan bawahan akan patuh. Ketika 9 tetua menjawab dan hendak menyerang Tan Yun, mereka berkata dengan suara tipis dan galak, kamu kata, berani, tidak jatuh. Dia ingin mengungkapkan identitasnya pada saat yang kritis dan melihat pemandangan yang mengejutkannya.